Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk pada ibadah doa malam pada hari ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih, kami menyerahkan ibadah doa malam pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau hadir menjamah setiap hati kami dengan hati yang haus rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu masuk ke dalam takhta hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau jamah hati kami, lawati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa malam dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya setiap kami yang datang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Hadirat-Mu datanglah Tuhan, sebab itulah yang senantiasa kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu di
Yesus kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan atas pujian, kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuh di tempat ini, bersemayam di tengah-Mu, Kau Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini, bersemayam di tengah-Mu, Ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu, kuasa-Mu terjadi, namamu ditinggikan. Kau yang bertakhta di atas pujian, Kau yang bersemayam di atas pujian umat-Mu. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Haleluya,
Mari angkat tangan kita, berikan pengagungan yang terbesar buat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah bagi kita semua orang yang percaya akan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita bangkit bagi Tuhan, haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilan
silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita akan menerima firman-Nya. Saat ini kami rindu berkumpul di hadapan-Mu untuk bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Katakan dengan segenap hati, kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Katakan, genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Katakan dengan segenap hati, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Katakan dengan iman, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami yang surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama di dalam doa malam ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur situasi kondisi yang semakin aman. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sanggup untuk memulihkan bangsa dan negara kami dan juga kota kami, jauhkan dari segala kekacauan. Dan kami percaya Kau bekerja atas bangsa kami sehingga bangsa kami boleh dipulihkan. Dan Tuhan berkati gereja-gereja-Mu supaya dapat menjadi garam dan terang dunia. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, semuanya boleh mendapatkan berkat surgawi turun atas setiap kami. Urapi yang menyampaikan, yang mendengar, kami percaya berkat yang sama turun atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dapat beribadah doa malam. Malam hari ini tema firman Tuhan yaitu cerdik seperti ular. Ya. Diambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya, kepada banyak orang bahwa orang percaya itu ya, diutus ya, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Mungkin ini perintah yang mungkin sangat berbahaya sekali. Ya, bagaimana mungkin ya domba ini dapat hidup di tengah-tengah serigala? Ya, domba itu tidak mempunyai tanduk seperti kambing, ya, tidak mempunyai gigi sekuat macan, ya, atau kaki sekuat singa, ya, sehingga
seperti domba yang keluh yang masuk ke tempat pembantaian ya. Tapi bagaimana seorang domba itu bisa hidup ya. Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang penuh dengan hikmat ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular ya. Kalau kita mendengar kata ular ya, mungkin orang Kristen ini sudah berpikiran negatif ya terhadap ular ya. Gara-gara ular ini ya kita semua harus menanggung dosa Adam dan Hawa ya. Dan kebanyakan orang Kristen tidak suka belajar dari ular ini. Ya, kebanyakan orang Kristen itu belajar dari seperti penulis Amsal belajar kepada semut ya, yang dapat menyediakan makanannya ya, belajar seperti pelanduk ya, seperti belalang dan bahkan singa, gajah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular ya. Oleh karena Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada kita, maka kita mau tidak mau kita juga harus belajar dari ular ini, tentang kecerdikan ular ini ya. Kita lihat kecerdikan ular itu ya, ular itu dianggap cerdik karena mereka mampu ya berkembang biak dan bertambah banyak lebih daripada hewan yang lain. Ya, hewan yang lain kita lihat ya macan Sumatera ya hampir punah ya, ataupun hewan-hewan yang lain. Tetapi ular ya, meskipun ular ini dibenci ya, bahkan ular itu kalau ketemu dengan burung Raja Wali, elang menjadi santapan ya. Tetapi ular itu tidak pernah punah ya. Mengapa? Ya, karena ular itu kalau kita ambil ya, makna rohaninya dia suka memberi ya, seperti ayam, seperti sapi ya, meskipun disembelih tidak pernah orang itu kehabisan ayam atau sapi ya. Demikian juga ular ini ya, meskipun dia harus dibunuh ya, dimatikan, tetapi ular itu tidak pernah punah ya. Ada orang yang memakai pakaian ya, dari sisik ular ya. Contohnya siapa? Si gua dari Gunung Hantu, Gua Hantu ya. Pakaiannya ular itu. Terus ada air liurnya dari ular itu ya, dibikin jamu ya, dibikin obat ya. Dan juga ada yang dibikin tas ya, dari sisik ular ya. Dan juga ada restoran-restoran ya, yang menyediakan menu-menu dari ular ini ya. Bahwa ular ini suka memberi ya. Kita dapat ambil hikmat dari ular ini ya. Terus ular ini dianggap cerdik karena kemampuan mereka hidup di daerah manapun ya, di tanah, di laut, di air, di bawah tanah ya. Bahkan dia dapat hidup di ya, plafon orang ya, dapat hidup di tempat tidur, tiba-tiba temukan seekor ular ya. Dia dapat tinggal di selokan yang kecil ya. Ini membuktikan bahwa ular itu cerdik ya. Dan kita akan belajar kecerdikan ular yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kita belajar dari kecerdikan ular ini. Yang pertama, ular itu tidak tergantung pada orang lain ya. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dikatakan demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu ya. Tidak tergantung pada orang lain ya. Artinya seseorang itu mampu untuk mengurus urusannya sendiri ya, bekerja dengan tangannya sendiri ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan, dia tidak pernah meminta-minta ya. Apakah kalau kita bergantung kepada orang lain maka orang lain itu akan hormat kepada kita? Ya, tentu saja tidak ya. Semua orang mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi kalau kita belajar berusaha ya,
seperti ular ya. Ular ini telah mendemonstrasikan bahwa mereka ahli ya dalam hal hidup, yaitu tidak tergantung kepada siapapun ya. Sejak mereka lahir ya, mereka dapat hidup mandiri, mereka lepas dari induknya. Dan menjadi cerdik seperti ular itu berarti harus dapat berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain ya. Contohnya Abraham. Kita buka di dalam Kejadian 14 ayat 21 sampai 23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, ya, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ya. Terus 22, tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Ya. Abraham tidak tergantung pada orang lain. Ya, meskipun Raja Sodom ini mau memberikan kepada Abraham harta benda, ya, tetapi Abraham menolak. Ya. Dia tahu dia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dia tetap percaya mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhanlah satu-satunya yang diandalkan. Ya. Tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Artinya hidup tanpa ya, mengharapkan bantuan. Ya. Mungkin berupa uang, ya, pemberian, hadiah ya, atau donasi yang akhir-akhir ini marak ya, ataupun pinjaman ya. Tidak tergantung kepada orang lain itu berarti kita belajar untuk menguasai diri kita sendiri ya, menjadi tuan atas diri kita sendiri ya, seperti Daud ya. Ketika Ziklag terbakar itu Daud tidak mencari pertolongan kepada siapapun. Dia tetap percaya bahwa Tuhanlah sanggup yang menolong dia. Dia belajar untuk menyemangati dirinya sendiri ya. Dan kita percaya bahwa orang Kristen itu menghadapi tantangan ya, kesulitan, dan diharapkan ya semua orang percaya mampu ya untuk tidak tergantung kepada orang lain ya, tetapi tergantung kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita ya. Ada pujian, ku tak akan menyerah ya, pada apapun juga ya, sebelum ku coba semua yang ku bisa ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kecakapan ya, kerajinan, supaya kita dapat bertindak seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Terus yang kedua, kecerdikan ular yang dapat kita ambil yaitu menggunakan kuasa dari dalam. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Yang kedua adalah menggunakan kuasa dari dalam. Ya. Ular itu cerdik karena mereka mengembangkan kekuatan di dalam, yaitu kuasa dari dalam yang disebut bisa ya. Ular itu memproduksi ludah dalam mulut ya, seperti manusia. Ludah ular ini ya bisa beracun dan dapat membunuh manusia ya. Bahkan membunuh singa pun ya ular itu dapat. Ini adalah kecerdikan ular yang dapat kita ambil ya, yaitu berjuang mengembangkan kekuatan dari dalam ya. Kekuatan orang percaya itu apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus ya. Di ayat 8 tadi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku ya. Kita harus belajar untuk menghasilkan ya buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Gunakanlah setiap kesempatan yang ada ya. Dan kita percaya kita dituntut ya untuk menghasilkan buah ya. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak hanya percaya saja, tidak hanya melayani Tuhan saja,
tetapi kita belajar untuk menghasilkan buah. Ya, dari apa? Dari setiap kesempatan, ya, dari setiap peristiwa, ya, kejadian yang membuat kita dapat menghasilkan buah roh. Ya. Contohnya ketika orang, ya, dengan perkataannya, ya, dengan perbuatannya, bagaimana kita dapat menguasai diri kita. Ya, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk bermurah hati. Ya. Oleh sebab itu, mari kita gunakan, ya, kuasa yang dari dalam ini, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita semua. Terus yang ketiga, menggunakan kuasa mulut. Ya, ini adalah kecerdikan dari ular. Ya. Ayub 41 ayat 10, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Ya. Ular itu cerdik, ya, karena mereka menggunakan mulut sebagai senjata, ya, untuk berkelahi, menguasai diri, menang dari musuhnya, ya, dengan mulutnya. Ya. Kita lihat, ya, bahwa mulut ular yang kecil ini dia dapat memakan hewan yang lebih besar dari ular itu. Ya. Kambing, domba, ya, kita lihat di televisi mampu dimakan oleh ular. Ya, bahkan manusia pun, ya, pernah dimakan oleh ular, ya, dengan mulutnya. Itu adalah kekuatan dari ular. Ya, orang percaya pun juga akan menjadi seorang yang berhikmat. Ya, kalau kita menggunakan mulut kita sebagai senjata untuk berperang, ya, menguasai, ya, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita. Ya. Kita dapat belajar dari kuasa mulut ini, ya, senjata yang jitu, ya, mematikan, mengagumkan. Mulut ular ini mampu membuka mulutnya lebar-lebar, ya, untuk menelan mangsanya. Dan sebagai orang percaya, ya, keselamatan itu pun juga berasal dari mulut kita. Ya, kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Kita diselamatkan karena kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, percaya dengan hati kita, ya, kita dibenarkan, ya. Dan dengan mulut juga kita dapat memperkatakan hal yang baik, yang positif. Bahkan kalau kita menggunakan mulut kita, ya, maka orang yang mendengar perkataan kita ini pun, ya, akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Ya, jangan sampai perkataan kita menjadi batu sandungan. Ya, kita akhir-akhir ini dapat melihat contoh, ya, melalui perkataan, ya, yang menyinggung orang lain. Ya, banyak rumah yang dihancurkan, ya, banyak yang dicopot dari jabatannya. Ya, mari kita gunakan, ya, mulut kita. Ya, mulut ini senjata. Ya, bagaimana senjata ini dapat kita pakai untuk memberkati orang lain. Ya, melalui perkataan kita yang menyejukkan orang lain. Ya, perkataan kita dapat menjadi berkat, ya, sehingga orang lain memperoleh kasih karunia dari perkataan kita. Terus yang keempat, ular itu ahli dalam mengatasi hambatan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, hambatan di sini adalah suatu kesulitan yang dapat membatasi diri kita. Ya, kita lihat ketika kita cerdik seperti ular, maka kita akan mampu untuk menguasai dan mengatasi semua hambatan tersebut. Dan kita balik, ya, untuk kita manfaatkan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Ya, kita lihat hambatan yang dimiliki oleh ular. Ya, ular itu tidak mempunyai kaki dan tangan. Ya, ular tidak mempunyai kelopak mata yang dapat berkedip. Ya,
tidak mempunyai daun telinga, ya, sehingga ular itu tuli. Ya, ular itu juga daya lihatnya yang rendah, ya, tetapi dari hambatan-hambatan yang dimiliki oleh ular, ya, ular telah membuktikan bahwa dia dapat hidup, ya, di tengah situasi serba keterbatasan, ya, serba kekurangan, ya. Dan kita lihat bahwa ular itu juga berhasil, dia keluar dari zona yang tidak nyaman, ya. Dimanapun ular berada, ya, pasti dia akan dibunuh, ya. Kalau seseorang ketemu ular, ya, dia pasti akan cari senjata bagaimana dia dapat membinasakan ular itu. Tetapi ular ini mampu, ya, dia dapat hidup dimanapun juga, ya. Dia dapat mengalahkan hambatan, ya, meskipun tanpa kaki, tetapi dia juga dapat pergi kemana-mana. Dia dapat memanjat pohon, dia dapat berenang, bahkan juga terbang, ya. Ular dapat bergerak lincah dimanapun dia berada, ya, meskipun banyak kekurangan, ya, banyak keterbatasan, tetapi ular, ya, mampu, ya, berhasil keluar dari hambatan tersebut, ya. Kita lihat, kita dapat belajar kecerdikan ular ini seperti Yusuf, ya, di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23, ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, ya. Yusuf ini penuh dengan keterbatasan. Dia seorang budak, ya, dari masa kecilnya, remajanya dia sudah dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Dia harus dimasukkan ke sumur, ya, dijual ke Mesir, ya, difitnah, ya, oleh Potifar istrinya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, dia ditinggalkan, ya, tetapi semua hambatan, ya, kekurangan, kesulitan dia mampu menyelesaikannya. Mengapa? Karena dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Yusuf tidak pernah melalaikan janji Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia, ya. Jadi mengapa Yusuf dibuat Tuhan berhasil? Ya, bukan karena kecakapan oleh pekerjaan Yusuf, ya, bukan karena kerajinannya, ya, tetapi karena Yusuf memegang janji Tuhan. Yusuf tetap setia, ya, meskipun ada kesempatan dia untuk kompromi dengan dosa, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia tetap hidup dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yusuf tidak mau menyerah, tetapi ia bangkit, ya, dengan kecerdikan ular, ya, memanfaatkan setiap hambatan untuk menjadi keuntungan bagi dia, ya. Oleh sebab itu mari kita belajar, ya, dari keempat poin ini, bahwa orang percaya tidak boleh tergantung kepada orang lain, ya, tidak boleh menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kita harus belajar untuk berdiri di kaki sendiri. Kita harus belajar menggunakan kuasa dari dalam, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kita belajar untuk menggunakan, ya, kuasa mulut, ya, perkataan yang penuh dengan kasih, ya, sehingga perkataan kita dapat menjadi kesejukan bagi orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya, ya, beroleh kasih karunia. Dan kita lihat orang percaya harus belajar, ya, untuk mengatasi hambatan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai hambatan, ya. Semuanya mempunyai persoalan, ya. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Tuhan mau kita mempergunakan kuasa itu, ya, supaya orang boleh melihat bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, ya. Amin. Mari kita
bangkit berdiri. Kita belajar dari kecerdikan ular ini. Jangan sampai kita mudah menyerah. Ya. Kita akan nyanyikan pujian Bila Aku Buka Mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Sungguh kami rindu melekat di dalam-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan.
yang mampukanmu. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya, ku sembah, Kau hadir, mengalir kuasa-Mu, mengalir Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat cerdik seperti ular. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak bergantung kepada siapapun, dan Tuhan tolong supaya kami dapat menggunakan kekuatan dari dalam, dari mulut kami, dan Tuhan akan terus menolong supaya kami dapat keluar dari segala hambatan, kesulitan, tantangan, sebab Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus akan terus menopang dan menolong setiap kami dan memampukan kami hidup di dunia ini, hidup yang semakin berat, tetapi bersama Yesus kami akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mampu mengatasi segala kesulitan. Ya, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan berkat dan kekuatan bagi kita semua. Saya akan menyampaikan Tata Gereja Sepekan, yaitu untuk doa malam yang akan dibagikan di link grup gereja. Doa malam dilaksanakan pada hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu pada pukul 4.45 sampai 5.30, dan ibadah raya pada hari Minggu ibadah raya pada hari Minggu dimulai pada pukul 7 sampai 8.30. Ibadah anak dimulai pada pukul 7.30 sampai 8.15. Ibadah youth dimulai pada jam 8.30 sampai 9.30. Dan berita warta tambahan yaitu pada hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan milik gereja. Untuk doa syafaat pertama kami persilahkan Ibu Lika, doa syafaat kedua kami persilahkan Bapak Tony, dan ibadah penutup doa berkat oleh Bapak Freddy. Mari kita akhiri doa malam pada hari ini. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Kami mau bersyafaat Tuhan untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih dan cinta-Mu sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Kami rindu Tuhan melihat adanya perdamaian bagi bangsa Israel. Berdamai dengan negara-negara tetangganya dan saling menghargai, saling menghormati. Dan tidak ada lagi Tuhan kekacauan, keserakahan Tuhan di antara mereka. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan mereka saling menghargai, saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Sehingga Tuhan sungguh sudah tidak ada lagi peperangan Tuhan. Semuanya itu akan terhentikan. Betapa sia-sianya ya Tuhan membunuh seorang jiwa yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak tahu apa-apa menjadi imbasnya. Betapa berdosanya semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup membuat bangsa Israel berubah pikiran dan mengerti dan bertobat dan mengakui Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Israel. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk negara ini, negara yang sedang bergejolak Tuhan, negara yang sedang panas, negara yang dalam api Tuhan. Tuhan kami percaya tidak ada perkara mustahil bagimu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa kau lakukan Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya dan kami mengimani segala rencanamu adalah yang terbaik untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk bagi kami semuanya pun. Untuk semua gereja-gereja, untuk semua anak-anakmu di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh-sungguh sanggup Tuhan menegakkan keamanan di negara ini, di tempat tinggal kami masing-masing, di kota-kota semuanya Tuhan. Juga Tuhan kekacauan semuanya akan terhapuskan, akan redam dengan benar Tuhan. Dan kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan terus nyata atas negara ini. Kau kirimkan para malaikat-Mu, Kau kirim Tuhan semua dan Roh Kudus-Mu menjagai anak-anak-Mu di negeri ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya segala yang terbaik sungguh-sungguh sedang Kau jadikan dan akan benar-benar terjadi di negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada lagi penjarahan, tidak ada lagi pengerusakan dan apapun bentuknya Tuhan, dari semua kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat Tuhan. Engkau sanggup memeranginya dan Engkau sanggup menjadikan kami semua pemenang Tuhan. Kami yang berdoa kepadamu Tuhan, Engkau telah menyiapkan kemenangan yang baik, yang besar Tuhan, bagi kesejahteraan negara ini, bagi kesejahteraan bangsa Israel, bagi kesejahteraan seluruh muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk kota Kediri, tempat tinggal kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga terus melindungi Tuhan semua gereja-gereja, semua anak-anak-Mu Tuhan, bahkan juga semua pekerjaan-pekerjaan kami pun Tuhan, toko-toko apapun dimanapun Tuhan, Engkau yang membela, Engkau yang akan menjadikan kami berhasil, kami menjadi sukses, dan Engkaulah Allah yang memelihara kami, Allah yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kalau sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kami punya Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa untuk keluarga yang belum dalam Tuhan. Bapa kami percaya Bapa, Engkau jamah mereka untuk mereka kembali memuji menyembah-Mu. Karena kami percaya Engkaulah jalan keselamatan dan hidup ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk fakir miskin. Kami percaya ada pemerataan ekonomi yang stabil ya Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan kami percaya kesembuhan telah diterima oleh mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Kami percaya Engkau sudah bukakan jalan yang terbaik Bapa. Engkau beri kelegaan pada mereka yang berbeban berat.
Kau angkat kekhawatiran mereka dan Kau ganti dengan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau dan keluar negeri. Sertai mereka ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Timpakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Pada akhirnya Bapa sempurnakan ibadah doa malam pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kasih setiamu yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Mari buka tangan kita. Saudara-saudaraku, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.